jamaah Masjid At-Taubah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita sore ini tentang tasyabbuh. Apa itu tasyabbuh? Tasyabbuh itu istilah daripada tingkah laku seseorang mengikuti gaya atau tradisi agama lain. Itu tasyabbuh. Ada satu hadis Nabi pernah menyampaikan, kata Nabi begini, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang mengikuti tradisi atau gaya satu kaum atau kaum yang lain, maka dia nanti di akhirat dikelompokkan pada kaum itu. Jadi tasyabbuh ini sebenarnya penting untuk kita kaji supaya posisi kita nanti di akhirat jelas di mana. Saya ulangi hadis Nabi itu, man tasyabbaha biqaumin, siapa yang mengikuti gaya satu kaum, fahuwa minhum, maka dia nanti bagian dari kaum itu. Masuk kita kepada penampilan ya Pak ya, gaya dan penampilan. Yang menjadi hukum dalam penampilan, misalnya penampilan itu dari segi pakaian, yang menjadi hukum adalah pertama, pakaian itu menutup aurat. Itu segi hukum, menutup aurat. Yang kedua, tidak membentuk tubuh, baik laki-laki maupun perempuan sebenarnya. Tidak membentuk tubuh dalam arti sampai kelihatan bentuk tubuh kita itu, saking sempitnya. Jadi yang diperintahkan agama menutup aurat. Kalau kelihatan bentuk tubuhnya, itu namanya, bahasa Indonesianya nggak menutup aurat Pak. Itu namanya membungkus aurat. Bedakan membungkus aurat, bedakan menutup aurat. Ini harus bisa dibedakan orang yang sudah ngaji. Mana yang membungkus aurat, mana yang menutup aurat. Itu yang kedua secara hukum. Baru yang ketiga, inilah dia, tidak meniru non muslim. Tidak meniru non muslim. Kenapa tasyabbuh ini menjadi tema dalam penyampaian kajian sore ini? Karena ini masuk kita pada tanggal 25 Desember. Hari ini 25 Desember ya. Siapa yang mengikuti tradisi satu kaum yang bukan satu agama dengan kita, maka dia nanti akan dikelompokkan pada kaum itu. Ini harus hati-hati. Apalagi persoalan ibadah. Kalau persoalan ibadah kita dibatasin. Lakum dinukum, untuk kamu agama kamu, untuk aku agama. Itu dia kalau persoalan ibadah. Kalau persoalan muamalah, boleh dengan mereka bergabung selama tidak ada tasyabbuh, tidak ada mengikuti gaya mereka. Kalau ada ustadz orang 5 hari lagi atau 6 hari lagi niup-niup trompet, sementara niup-niup trompet itu jelas
tradisi non-muslim. Itu gimana? Dalam kajian kita sore ini, maka hukum itu haram. Apa? Haram. Kayak mana kalau bakar-bakar ikan? Bakar-bakar ikan. Itu enggak tradisi orang itu. Bakar ikan itu tradisi kita itu. Tradisi umum itu. Enggak bisa dibilang tradisi satu agama itu bakar ikan. Malam tahun baru aku bakar ikan. Itu enggak tradisi orang itu. Berarti boleh karena bukan mengikuti tradisi agama lah. Kalau bakar kembang api, itu tradisi siapa? Umum juga? Non-muslim? Kalau non-muslim berarti nggak ada orang muslim yang bakar kembang api. Sementara ada orang muslim yang bakar kembang api. Apalagi malam takbiran, iya kan? Apalagi malam 1 Muharram, iya kan? Berarti membakar kembang api hanya membahayakan. Setiap yang membahayakan dilarang dalam Islam, bukan masuk kepada golongan tasyabbuh. Bisa dipahami itu ya? Oke. Terus kemudian polemiklah di antara umat, bertanyalah umat kepada ulama. Pertanyaannya apa? Bolehkah Ustadz kita menyampaikan selamat hari Natal buat kawan-kawan kita yang bukan Islam? Maka di sini ada pandangan yang berbeda-beda di kalangan para ulama. Ulama Mufti Al-Azhar namanya Ali Jum'ah, Syekh Ali Jum'ah, mengatakan boleh mengucapkan selamat selama pengucapan selamat itu diiringi mohon hidayah. Jadi begini, selamat buat teman-teman yang merayakan Natal. Semoga mendapat hidayah dan keamanan oleh Allah yang Maha Kuasa. Pertama, dia mengucapkan selamat ketika melakukan perayaan Natal. Yang kedua, dia sandalkan tanpa koma dan tanpa titik, memohon hidayah. Semoga mendapat hidayah dan keamanan, bahwasanya mereka melakukan perayaan mereka, kegiatan ibadah mereka, enggak ada gangguan dari siapapun. Nah ini boleh, kata Syekh Ali Jum'ah. Tapi ada lagi ulama yang berpandangan mau apapun alasannya tidak boleh. Terus dalam posisi ini kayak mana sikap kita Ustaz? Itulah pertanyaan bapak-bapak sama saya. Karena kita baru mengkaji bab tasyabbuh, lebih baik menghindarinya. Ya, menghindari perbuatan itu. Jadi mengucapkan tidak, menyalahkan orang yang mengucapkan pun juga tidak. Ingat ya, mengucapkan tidak dan menyalahkan orang Islam yang mengucapkannya pun juga tidak. Inilah tindakan bijak terhadap perbedaan pandangan ulama tadi. Jadi tidak kita ucap dan tidak kita sudutkan ketika ada kita lihat orang Islam yang mengucapkannya. Karena ada pendapat ulama yang sekedar membolehkannya apabila kalimat itu disambung dengan semoga saudara-saudara aman menjalankannya dan mendapat hidayah daripada Allah. Karena kita tetap bermohon hidayah kepada mereka. Kayak mana mereka mendapat hidayah? Hidayah itu apa? Islam. Hidayah itu apa? Petunjuk. Petunjuk itu apa? Islam.